Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus dan jajaran yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan berkirim salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu bapak yang saya muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, al-kaisu man dana nafsahu wa amila sholihan ba'dal maut. Orang yang pintar itu, orang yang cerdas itu, kata Rasul, bukanlah orang yang punya gelar berderet-deret. Bukan pula orang yang punya pangkat bertingkat-tingkat. Bukan pula orang yang punya investasi di mana-mana. Kata Rasul, orang yang pintar itu ialah orang yang selalu melihat perubahan pada dirinya. Orang yang selalu menintrospeksi dirinya. Orang yang selalu melihat kekurangan pada dirinya sehingga tidak sempat untuk melihat kekurangan orang lain. Sesuatu yang kita harapkan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita berharap 10, nyatanya cuma dapat 2. Nabi Adam alaihissalam berharap keluarganya itu menjadi keluarga yang tenang, damai, adem, ayem, tentrem. Nyatanya si Qabil membunuh si Habil. Hancur perasaan Nabi Adam ketika itu. Tapi Nabi Adam posisinya bertawakal kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam, dia berharap seluruh keluarganya menjadi keluarga yang beriman. Tapi kenyataannya anaknya Kan'an, istrinya juga mati dalam keadaan tidak beriman. Nabi Muhammad SAW segala upaya dia lakukan agar pamannya Abu Thalib itu menjadi orang yang beriman, mati dalam keadaan beriman. Tapi nyatanya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka oleh sebab itu Bapak yang saya muliakan, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala evaluasi diri, introspeksi diri, banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenyataan yang kita harapkan itu terkadang jauh dari harapan. Maka oleh sebab itu jangan pernah menyesali masa lalu. Masa lalu itu adalah kenangan. Hari ini adalah kenyataan. Dan besok adalah harapan. Semoga hari esok menjadi hari baik untuk kita. Maka Bapak yang saya muliakan, Nabi suruh kita introspeksi dalam banyak hal. Kenapa? Diri kita ini selalu berubah. 20 tahun ketemu sama kawan yang ditanya itu apa? Kuliahnya di mana? 30 tahun ketemu sama kawan, kerjanya di mana? 40 tahun ketemu sama kawan, anak sudah berapa? 50 tahun ketemu sama kawan, sudah punya cucu apa belum? 60 tahun ketemu sama kawan, kelompok kita ini sudah berapa orang yang sudah berangkat meninggal dunia? Oh, si anu tu masih, si anu tu sudah tak ada, si anu tu baru kemarin 70 tahun. Kalau sampai umur kita 70 tahun, ibu-ibu ada yang 70 tahun di belakang tuh. Tidak ada yang nampak 37 semua nampaknya. Kalau ada yang sampai 70 tahun,
ketemu sama kawan. Apa yang tanya ketika itu? Kelompok kita ini berapa lagi yang tinggal? Berapa orang lagi yang masih hidup? Itu kalau 70. Kalau 80 tahun terus berubah. Ketemu lagi sama kawan. Kalau sampai usia kita 80 tahun ketemu sama kawan. Apa yang tanya? Awak siapa namu rasanya? Dah lupa dengan kawan itu. Maka Nabi suruh lihat al-kayyisu mandana nafsahu, lihat perubahan yang ada pada diri. Kita terkadang merasa tak ada perubahan. Bukalah foto kita yang 20-30 tahun yang lalu. Kita lihat, tanya sama anak. Nak, ini yang mana foto ayah di sini? Tak tahu anak kita. Tengok, tak ada ayah di sini. Tertunjuk, ini ayah nak. Apa kata anak? Mau angker dong katanya. Kenapa Bapak yang semuanya kan jauh berubah. Dan perubahan-perubahan itu mengarah kepada akhir dari sebuah perubahan, yaitu kematian. Maka Nabi berpesan betul, wa amila solihan ba'dal maut. Persiapkan amal soleh itu untuk setelah kematian. Orang tak solat dengan orang yang solat di dunia ini sama wajahnya, Pak. Orang tak puasa Ramadan dengan orang rajin puasa Ramadan di dunia ini sama wajahnya. Tak ada bedanya. Lalu untuk apa amal kita kerjakan? Ba'dal maut. Amal itu nanti akan sangat berguna setelah kita meninggal dunia. Payung itu ketika tidak musim hujan, panas pun tidak terik pula, maka payung itu terkadang tidak ada gunanya. Kita taruh di belakang rumah, terkadang tak juga dipergunakan, kita taruh di kandang ayam belakang rumah. Akhirnya hilang. Begitu hujan turun dengan selebat-lebatnya, kita punya keperluan harus keluar, maka payung itu pun kita cari. Di mana payung kemarin? Siapa yang mindahkan? Kamu yang mindahkan? Enggak, mah. Siapa yang mindahkan? Kok hilang? Di dunia ini Bapak yang saya muliakan, seakan-akan amal yang kita kerjakan ini seakan-akan belum ada manfaatnya. Tapi kalau sudah begitu masuk ke liang lahat, baru kita cari semua amal yang pernah kita kerjakan. Mana ibadah solat saya? Mana puasa saya? Mana infak sedekah saya? Cari semua. Karena di situ amal sangat dibutuhkan. Maka Ibu Bapak yang saya muliakan, persiapkan diri, introspeksi diri, perbanyak melakukan amalan-amalan untuk satu, meringankan syakaratul maut. Nabi pernah mengingatkan, lau ta'lamul bahaimu anil maut, kalaulah hewan-hewan itu tahu dia tentang kematian, sakitnya syakaratul maut, ya'lamu ibnu Adam, seperti anak Adam mengetahui tentang kematian, ma akaltum minha samina, maka kalian takkan pernah makan daging hewan yang gemuk, kata Rasulullah. Krempeng semua Pak ayam itu, krempeng semua Pak kambing itu, kurus semua itu lembu, kalau dia tahu bagaimana sakitnya sakaratul maut itu. Tapi mereka tak tahu. Maka oleh sebab itu Ibu Bapak yang saya muliakan, Siti Fatimah melihat Rasulullah SAW sakaratul maut. Hari itu Nabi sudah tahu malaikat maut akan datang. Nabi demam di rumahnya, terbaring di rumahnya. Maka kalau Ibu Bapak yang saya muliakan, manakah mati yang paling baik? Yaitu matinya Rasulullah SAW. 27 kali Nabi perang, tapi Nabi tidak mati waktu perang. Jihad Nabi 27 kali, tapi matinya bukan waktu perang. Nabi umrohnya 4 kali, tapi Nabi tidak mati waktu umrah. Nabi juga berhaji, tapi Nabi tidak mati waktu berhaji. Nabi juga banyak melakukan kebaikan-kebaikan, solat malam, tahajud duha, tapi Nabi tidak mati waktu solat. Kenapa hari ini Bapak yang saya muliakan, orang pinginkan, oh saya pingin matinya waktu solat, saya pingin matinya sedang berjihad, saya pingin matinya sedang berhaji. Padahal mati Nabi Pak Bu yang saya muliakan di rumah tempat tinggalnya sendiri, disaksikan oleh istri tercintanya, disaksikan oleh anak dan menantunya Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat ada di situ. Inilah kematian yang paling bagus dan paling indah, matinya Rasulullah.
Bukankah Allah berpesan kepada kita? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti itu Rasul. Lalu apanya yang kita ikuti, Pak? Amalnya kita ikuti. Gayanya kita ikuti. Tampilannya kita ikuti. Muamalahnya kita ikuti. Ibadahnya kita contoh. Kenapa kematiannya tidak kita contoh? Mati Nabi disaksikan oleh istri tercintanya. Diketuk pintu oleh seseorang. Assalamualaikum, dijawab oleh Siti Aisyah. Waalaikumsalam, dibuka pintu oleh Siti Aisyah. Dilihatnya ada seorang laki-laki yang sudah tua, pakai sorban putih, jenggotnya putih, pakaiannya putih, tapi sorot matanya sangat tajam. Siti Aisyah mulai curiga. Kenapa bapak ini tak pernah saya temukan di kota Mekah dan Madinah? Saya juga tidak melihat ada tanda-tanda orang ini berjalan jauh. Keringat tak ada. Jubahnya pun tak ada debunya. Bersih. Siti Aisyah mulai curiga. Sebentar Pak. Bapak ini siapa? Dijawab oleh bapak tadi. Saya ini tamunya Rasulullah. Ditutup pintu oleh Siti Aisyah. Dia lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah. Ada seseorang ingin menemuimu. Tapi saya curiga. Tidak pernah saya temukan orang ini. Sorot matanya sangat tajam. Kata Rasulullah, dia tamuku. Suruh dia masuk. Nabi tahu Pak, kapan akhir hayatnya itu. Disuruh masuk. Maka dia pun berdiri di samping Rasulullah SAW, samping kanan Rasulullah yang sedang terbaring. Apa kata dia? Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya ini Israel. Maka ibu-ibu, kalau ada suami yang demam-demam di rumah terbaring, ada orang ketuk pintu, tengok putih-putih pakaiannya, jangan buka pintu dulu. Jangan-jangan Israel, Pak. Saya Israel, kata dia. Saya ingin menjemputmu sekarang juga, kalau engkau izinkan. Kalau tak izin, saya balik lagi menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kalau engkau izinkan hanya berlaku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita tak berlaku tu depan. Kalau gitu pula Israel datang pasti jawabannya itu. Tundalah dulu Israel sampai anak saya selesai kuliah. Tundalah dulu Israel sampai begini. Tapi Rasulullah apa dia jawab? Kata Rasul, kalau ini perintah Allah, lakukan sekarang juga. Mulailah Pak Bu, lakukan. Siti Fatimah menyaksikan itu. Begitu ruh itu sampai ke lutut, Israel masih menatap wajah Rasulullah. Begitu ruh itu sampai ke pusat, Israel masih menatap wajah Rasulullah. Begitu ruh itu sampai ke dada, Israel mulai memalingkan wajahnya, tidak lagi melihat wajah Rasulullah. Lirih suara Rasul bertanya, wahai Israel, apakah engkau sudah benci kepadaku? Sehingga kau tak mau lihat lagi wajahku ini? Kata Israel menjawab ketika itu, wahai Rasulullah, aku bukan benci kepadamu, tapi aku tak sanggup menatap wajahmu menahan rasa sakit ketika ruh itu sudah sampai ke dadamu. Nabi Pak Rasul amalnya, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi begitulah ungkapan Israel, aku tak sanggup menatap wajahmu ketika ruh itu sudah sampai ke dadamu. Ada air dalam gelas, dicelupkan oleh Rasulullah jarinya ke dalam gelas itu. Lalu diusapkannya ke wajahnya. Apa kata Rasulullah? Allahumma hawwin alayya syakaratul maut. Ya Allah, tolong ringankan sakaratul maut ini ya Allah. Berat ibu bapak yang saya muliakan. Berat. Maka ibu bapak disitulah amal berperan. Israel bisa cabut ruh kita dari kaki. Tapi kaki ini ngomong Pak. Israel, kakiku ini wa kasratul khata ilal masajid. Kakiku ini banyak melangkah menuju ke masjid. Maka Israel tak mampu untuk mencabut nyawa dari kaki. Kenapa? Kaki kita ini banyak melangkah ke masjid. Maka Nabi berpesan, wa kasratul khata ilal masajid, perbanyak kakimu itu melangkah menuju ke masjid. Maka Nabi kalau datang ke masjid, datang dari sebelah sini, pulangnya dari sebelah sana. Tapi jangan jauh-jauh pula Pak, sampai pula ke jalan lintas Bangkinang sana, jangan. Ntar sini, suruh banyak melangkah.
Langkah kanan menghapus dosa, langkah kiri nambah pahala. Maka ibu bapak, kata Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Seorang sahabat, ini ada dua sahabat yang menjadi perhatian Rasulullah. Satu memang sahabat yang sudah dikenali, namanya Ali bin Abi Thalib. Satu ini sahabat tidak terkenal. Bahkan kita pun tak tahu namanya. Siapa itu? Seorang sahabat Nabi yang bernama Su'ban. Subuh itu Bilal mau qomat. Kata Rasulullah, wahai Bilal, tunda dulu. Kenapa ya Rasulullah? Su'ban belum datang. Sahabat mulai ini, ada apa dengan Su'ban? Kok perhatian betul lah Rasulullah dengan Su'ban ini? Tunda 5 menit. Bilal mau qomat lagi. Kata Rasulullah, tunda dulu agak sebentar wahai Bilal. Su'ban belum datang. Begitu Pak perhatian Rasulullah dengan Su'ban ini. Bagi sahabat, Su'ban itu biasa-biasa saja. Dia pun tidak banyak ngobrol dengan Rasul. Dia pun tidak banyak kelihatannya melakukan amalan-amalan lain. Tapi Su'ban ini setiap 5 waktu hadir di masjid sholat berjemaah. Tunda lagi sampai 3 kali. Tak juga ada Su'ban, kata Rasulullah. Bilal, silakan qomat. Qomatlah Bilal. Selesai sholat berjemaah, kata Rasulullah, apakah Su'ban sudah datang? Belum ya Rasul. Kayaknya Su'ban tak datang, kata Rasulullah. Siapa yang tahu di mana rumah Su'ban? Kata sahabat, saya tahu ya Rasul, tapi jauh. Berapa jauh, kata Rasulullah? 3 jam perjalanan ya Rasulullah. Jalan kaki, Pak. Kalau begitu kata Rasulullah, tolong tunjukkan rumahnya, saya mau ke sana. Sahabat banyak yang ikut. Jalan, begitu sampai di rumah Su'ban, matahari sudah terasa panas. 3 jam perjalanan. Sampai situ diketuk pintu oleh Rasulullah. Assalamualaikum. Dijawab oleh istrinya, Waalaikumsalam. Ditanya oleh Rasulullah, di mana Su'ban? Kenapa tidak datang ke masjid? Biasa Su'ban ada 5 waktu di masjid. Kata istrinya, ya Rasulullah, Su'ban sudah meninggal dunia. Kapan? Malam tadi. Mana jenazahnya? Sudah dikebumikan tadi ya Rasulullah sebelum salat subuh. Sedih Rasulullah. Maka ditanya, apa yang diucapkan Su'ban ketika akan meninggal dunia itu? Ada ya Rasul, 3 dia ucapkan tapi saya tidak paham, kata istrinya. Apa itu, kata Rasulullah? Su'ban ngomong begini, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Ya Allah, kenapa tidak yang baru? Itu dia ucapkannya Rasul. Jibril datang menerjemahkan. Rupanya begitu Su'ban sakratul maut, Allah perlihatkan pahala-pahala kebaikan yang dilakukan oleh Su'ban. Yang pertama Allah lihatkan ialah pahala banyak melangkah ke masjid. Tengoklah oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Diputarkan filmnya, Pak. Ditonton. Nampaklah oleh Su'ban, ternyata pahala melangkah ke masjid sungguh besar sekali. Maka Su'ban ngomong, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi rumahku dari masjid? Kalau tahu pahalanya seperti ini, minta rumahnya lebih jauh lagi. Yang kedua, rupanya Su'ban hari itu bawa sepotong roti, karena tidak pulang lagi nanti nih. Asar, maghrib, isya di masjid, tidak pulang lagi. Bawa sepotong roti. Begitu di perjalanan ada orang yang kelaparan. Dia minta, diulurkan tangannya. Kan biasa tuh orang Arab minta begini. Diulurkan tangannya oleh Su'ban, kita bagi 2 aja lah. Saya juga belum makan, kata Su'ban. Dipotong 2 roti itu, dikasihkan kepada orang yang minta separuh, untuk dia separuh. Begitu Allah perlihatkan pahalanya, apa kata Su'ban? Kenapa tidak semuanya? Terkadang itu Pak Bu yang sebenarnya kesempatan ada, kemampuan ada, tapi kita tidak berbuat. Begitu berlalu timbul penyesalan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Tak mungkin biji mangga ditanam buahnya kelapa. Tak mungkin pula nanam biji durian buahnya mangga. Setiap kebaikan yang kau lakukan kata Allah, maka kebaikan itu pasti Allah kembalikan kepadamu. Dan keburukan yang kau lakukan kata Allah, tunggu saatnya keburukan itu juga Allah kembalikan kepadamu. Maka berbuat baiklah Pak Bu ketika ada kesempatan dan kemampuan. Ada orang yang punya kemampuan tapi tak punya lagi kesempatan. Dia ingin ke masjid, dia ingin haji, dia ingin umrah, tapi sudah stroke. Duit banyak, saya mau haji, mau umrah, tapi stroke. Jalan saja sudah tak bisa, berdiri saja sudah tak bisa, duduk didudukkan, makan dikasih makan. Ada kemampuan tapi tak ada kesempatan. Terkadang kita punya kesempatan, tak punya kemampuan. Maka berbuat baiklah Pak Bu yang semuliakan selagi ada kemampuan dan selagi ada kesempatan. Lampu merah menyala, berhenti kita pakai mobil situ. Ada orang minta-minta, ditulis kotaknya itu Pak. Bantuan untuk beli beras sendiri. Tulis kotak. Ini orang jujur ini. Jujur dia. Saya tanya, Bu, Ibu minta bantuan ini untuk siapa? Beli beras sendiri Pak. Saya belum makan. Jujur ini orang. Duit ada, waktu ada. Begitu tak kita kasih, lampu pun berubah jadi hijau. Jalanlah kita. Begitu berlalu, timbul penyesalan. Kenapa saya tak kasih tadi? Kenapa saya tidak bantu dia tadi? Istighfarlah sepanjang masa, karena kita tak tahu istighfar kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berinfaklah di mana saja, bersedekahlah di mana saja, karena kita tak tahu sedekah kita yang mana yang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sedekah subuh ini, boleh jadi juga sedekah kita di jalan, boleh jadi sedekah di tempat lain, kita tak tahu Pak. Maka perbanyaklah berbuat baik selagi ada kesempatan dan selagi ada kemampuan. Nah, Bapak yang semuliakan, yang ketiga, ngomonglah itu si Su'ban. Apa kata dia? Kenapa tidak yang baru? Rupanya dingin waktu itu dia pergi ke masjid pakai baju 2 lapis. Kayak saya ni lah kira-kira. Cuma tak ada pula minta baju saya tadi. Jadi jalan ada orang yang kedinginan. Tak baju dia. Dilihatnya Su'ban baju 2. Tuan, boleh saya minta baju Tuan 1, saya kedinginan. Yang baju bagian luarnya baju baru, yang dalamnya baju lama. Dibuka oleh Su'ban, tapi yang diberikan itu baju bagian dalam, lapisan dalam. Baju yang sudah lama. Rupanya Allah perlihatkan pahalanya ketika sakratul maut itu. Ngomonglah Su'ban, kenapa tidak yang baru yang saya kasihkan? Maka Bapak yang semuliakan, berbuat baiklah, jangan sampai terlambat. Jangan sampai sakratul maut baru kita nak berbuat baik. Nah, Bapak, apa kata Siti Fatimah? Sejak saya melihat ayah saya sakratul maut, saya tak percaya kalau sakratul maut itu mudah. Tak percaya dia mudah. Maka Nabi kalau berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut, sampai kalimat Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Diulang lagi oleh Nabi sekali, Pak. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Nanya sahabat, ya Rasul, kenapa kalimat itu engkau ulang-ulang ya Rasul? Dijawab oleh Rasul, karena sakratul maut itu sangat berat, kata Rasul. Seperti apa ya Rasul? Seperti ditusuk pakai pedang sebanyak 300 tusukan. Itu kata Rasulullah SAW. Lalu bagaimana supaya ringan? Amalan itu mesti dilakukan biar sakratul maut yang pasti itu terasa ringan. Apa amalannya? 1, wa kasratul khata ilal masajid. Perbanyak kaki kita ini melangkah ke masjid. Yang kedua, isbaul wudu'i alal makarih. Sempurnakan wuduk atas sesuatu yang kita anggap biasa. Yang kita anggap tak perlu. Apa itu? Bersihkan lubang hidung, istinsa namanya. Apalagi bersiwak ataupun gosok gigi.
Nabi pernah nyuruh sahabat pulang. Waktu itu solat maghrib, disuruhlah Nabi pulang. Pak, Bapak sebaiknya solat di rumah saja, kata Rasul. Kenapa ya Rasulullah? Saya kan ingin solat di masjid. Iya, tapi Bapak solatnya di rumah saja. Ngotot juga mau solat di masjid. Bapak di rumah saja, kata Rasul. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasul, mulut Bapak bau. Habis makan bawang itu Pak. Bawang bombay itu, kunyah-kunyah itu. Pergi dia solat maghrib ke masjid. Rasul melihat sesuatu yang tidak baik seperti ini, suruhnya pulang. Maka bersiwak itu Ibu Bapak, bagian dari kesempurnaan wudhu kita. Kemudian cuci jari jemari, sempurnakan wudhu. Kenapa berwudhu Ustaz? Maka Ibu Bapak yang semuliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menemui Allah ketika Isra Mi'raj itu tak langsung berangkat. Disucikan dulu hati Nabi, dibedak, disucikan hati. Kenapa hati disucikan? Ini mau menemui yang maha suci. At-takhliyatu taqaddamu ala takhliyati. Mensucikan diri itu lebih didahulukan daripada berhias. Mensucikan batin itu lebih didahulukan daripada beribadah. Satu gelas air, satu botol air bersih ini, le minerale. Satu ini Pak. Sungguh pun cuma dimasuki oleh satu kutil tai cecak, air ini tak bisa lagi dimanfaatkan. Tidak ada lagi yang mau minum air itu. Walaupun cuma satu kutil saja tai cecak, ini air tak bisa lagi dimanfaatkan. Haji, umrah, solat malam, solat duha, tambahan dari solat wajib kita. Banyak ibadah yang kita lakukan. Masuk satu penyakitnya Pak. Maka ibadah yang banyak itu rusak semuanya oleh hal yang tidak bersih atau yang kotor tadi. Apa contohnya Pak Ustaz? Solat rajin, ibadah lain rajin, baca Quran rajin, solat malam tambahan rajin, infak sedekah banyak, tapi memutus hubungan silaturahmi. Sah solatnya, sah, tapi tak bisa dimanfaatkan karena terkena kotoran najis tadi. Maka at-takhliyatu taqaddamu ala takhliyati. Nabi sebelum menemui Allah disucikan dulu hatinya itu. Siapa yang nyucikan? Jibril. Kalau kita siapa yang nyucikan? Kita sendiri. Nabi berpesan, kata Nabi, inna likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalbi zikrullah. Setiap sesuatu itu ada alat untuk membersihkannya. Untuk membersihkan hati, kata Rasul, berzikir kepada Allah. Makanya Pak Bu yang semuliakan, Abu Hurairah langsung nanya, ya Rasul, bagaimana zikir yang bagus itu? Dilihat oleh Rasulullah, yang nanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu 62 tahun umurnya, baru dia masuk Islam. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Amalkan itu kalimat la ilaha illallah. Setiap malam Abu Hurairah itu zikir. Masuk Rasulullah ke kamar Abu Hurairah. Abu Hurairah, ini kerikil untuk apa? Longgok Pak, samping sejadah itu ada kerikil. Dijawab oleh Abu Hurairah, ya Rasul, mata ini tak bisa tidur sebelum saya berzikir sampai 1000 kali. Jadi batu ini untuk menghitung jumlah zikir saya itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih belum ada waktu itu. Marah ke Rasul? Enggak. Rasul mengiyakan, sadaqta ya Abu Hurairah. Benar kau Abu Hurairah. Hitung pakai itu. Tapi kerikil kecil Bu, bukan yang besar ini itu enggak. Yang kecil saja. Sekarang tasbih, ada yang pakai pasang tangan. Tapi ketika Ali bertanya, ya Rasul, zikir yang paling bagus itu seperti apa ya Rasul? Jawaban Rasul beda lagi Pak. Kata Rasul yang nanya nih Ali. Ali ini ilmunya lumayan, ini tinggi sekali ilmunya. Sebab dari kecil dia sudah ikut dengan Rasulullah.
Kata Rasulullah, hai Ali, pejamkan matamu, tutup mulutmu, tongkatkan lidahmu ke langit-langit, sebutlah Allah dengan hatimu sebanyak-banyaknya, Allah, 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 maka akan melelehlah air matamu. Kenapa berbeda ibu bapak yang semuliakan? Memang levelnya berbeda. Nah, kalau Rasulullah, Jibril yang bersihkan hatinya, kalau kita sendiri yang bersihkan hati kita. Maka ibu bapak, at-tahliyatu taqaddamu ala tahliyati. Bersihkan dulu sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak yang semuliakan, sampailah saatnya kita meninggal dunia. Terjadilah kesedihan, berbagai kesedihan. Innal mayyita ya'rifu may yu'siluhu wa may yahmiluhu wa may yudillu fi qabri. Kata Rasulullah, mayat itu dia tahu siapa orang yang ada di sampingnya, siapa orang yang memandikannya, siapa orang yang mengapaninya, siapa orang yang menyambutnya dalam kubur. Mayat itu tahu. Dia berharap yang melakukan itu semua adalah anak-anaknya. Anaknya sukses di mana-mana. Yang satu pengusaha antar negara, yang satu dokter spesialis. Begitu pulang anaknya hanya numpang meratap dan menangis saja. Yang mandikan orang lain, yang ngapani orang lain, yang nyolatkan orang lain, yang masukkan ke kuburan orang lain. Jangankan anak yang mandikan dan menyolatkan, duduk dalam ambulan saja anaknya tak mau, dia sibuk dengan mobil mewahnya masing-masing. Kesedihan terjadi seperti itu. Maka ibu bapak, kalau ada di antara kita ini meninggal dunia, jangan dikubur dulu, kata keluarga. Kenapa? Tunggu anaknya pulang dulu. Bukan anak itu pak yang minta, ingin lihat orang tua terakhir kali, tapi orang tua yang meninggal ini lebih ingin melihat anaknya pulang untuk terakhir kali dan berharap anak ini menyelenggarakan jenazahnya. Salatlah anaknya jadi imam. Allahu Akbar, kata anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam Pak Imam tadi baca. Waladdallin, kata jemaah belakang, amin. Tak ada pula jemaah yang negur. Lengkap pakai dinas tu, jadi imam. Tapi sayang Pak Bu yang semuliakan, mayatnya, mayat ibunya, doanya untuk bapaknya. Kalau segitu doa, Allahumma ufir lahu warhamhu. Sampai situ aja doanya. Allahu Akbar, Allahumma la tarimna ajrahu wa la tabtimna ba'dahu. Sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada persiapan wa amila sholihan ba'dal maut. Amal yang kita persiapkan untuk mati itu ialah mempersiapkan anak-anak kita yang soleh dan soleha. Bukan amal pribadi saja Pak Bu yang solehkan. Dalam surat At-Tur ayat 21 dikatakan, orang tua yang punya anak, satu amalannya Pak Bu yang semuliakan, besok kata Allah dikumpulkan dalam surga satu keluarga besar. Jadi berkumpul kembali. Maka Bapak yang semuliakan, amalan. Yang ketiga, apa kata Rasulullah amalnya itu Ibu Bapak yang semuliakan? Yaitu mandubura kulli salatin salasan wa salasina wa hamida salasan wa salasina wa kabbara salasan wa salasina wa khatama mi'atan bi kalimatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ghufirat dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Siapa yang setiap selesai solat kata Rasulullah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ghufirat dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Allah ampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih yang berada di lautan. Makanya Pak Bu yang semuliakan, jangan buru-buru nak pulang saja ya Bapak. Sekurang-kurangnya subhanallah, 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 subhanallah. Tapi bacaannya harus jelas dan serius. Jangan sambil nonton TV pula, TV situ. Subhanallah, 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 subhanallah. Lewat suaminya, geser bang, awak lagi zikir nih, subhanallah, subhanallah. Serius Pak. Amalan. Lalu apa lagi kata Rasulullah SAW? Wantizoris salati ba'das salat. Duduklah setelah solat, menunggu datangnya waktu solat berikutnya.
Bagi kita yang sudah paripurna ini Pak Bu yang saya muliakan, janganlah nak buru-buru pulang. Dari Isya sampai Maghrib duduklah kita di masjid ini. Dari subuh sampai Isra duduklah kita di masjid ini. Apa yang didapatkan? Dapat 7 kebaikan yang tidak dapatkan di luar sana. Apa itu? 1, dosanya diampuni. Yang kedua, didoakan oleh para malaikat yang ada sekitar masjid. Yang ketiga, dapat pengawalan oleh malaikat di sekitar masjid ini. Yang keempat, duduknya itu sama nilainya dengan solat sunat di luar sana selama dia duduk di masjid. 20 rakaat orang solat sunat di rumah, duduk kita di sini sama nilainya. Yang kelima, Allah turunkan rahmat, kasih sayang. Yang keenam, Allah turunkan sakinah, ketenangan. Sulit terkadang mendapatkan ketenangan, tapi sampai di masjid tenang itu muncul. Kalau hati sudah tenang, pikiran tenang, mata pun mulai mengantuk. Maka kalau hari Jumat tu Pak Bu, depan mimbar tu kadang pemimbar khatib semangat betul berkhutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mulai kendur tu Pak sarap sebelah kirinya tu. Terkulai itu Pak. Begitu selesai khutbah, turunlah khatib dari mimbar, dia masih menikmati ketenangan itu. Bunyi. Dah qomat pula muazin, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Belum juga. Kalau kami, kalau khatib ni kan sering melihat dari atas. Sesekali biar nak nampak dia ngantuk, jangkat pula kepalanya tu Pak, nengok khatib pula. Kepala ngantuk. Tenang batinnya tu Pak. Pulang Jumat, dia pula yang ngotot di luar tu. Ngotot dia, marah-marah pula dia. Entah masjid apalah namanya ini katanya. Masa Jumat nak pakai khutbah tadi. Padahal dia yang tidur. Nah, Bapak yang saya muliakan, sakinah. Yang ketujuh, apa yang dapatkan? Allah banggakan orang ini di majlis para malaikat. Kata Allah, hei malaikat, aku bangga dengan hambaku Fulan bin Fulan. Kenapa ya Allah? Dia sekarang wantizaris salati ba'da salat. Duduk setelah solat menunggu waktu solat berikutnya. 7 kebaikan yang tak dapatkan nilai. Wantizaris salati ba'da salat. Maka Bapak yang saya muliakan, jangan pikir pula, oh rugi kita ini duduk di masjid. Kan setiap solat selesai, fa iza quliyatis shalah fantasiru fil ard. Kalau selesai solat bertaburanlah kalian di permukaan bumi. Ayat ini Pak turun ketika solat Jumat di Madinah. Ayat itu turun ketika solat Jumat. Nabi berkhutbah, datang pedagang dari Sam bunyikan genderang, dong 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 dong. Pedagang itu kan bunyi genderangnya kan beda dengan kompang kita. Banyak dung 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 dungnya. Dang 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 dung 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 dung. Itu maknanya untung 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 tuh. Kalau kita kan banyak ruginya. Nah, terdang dang 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 giru 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 dang 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 giru 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 banyak rugi. Nah, Bapak yang saya muliakan, ketika Nabi sedang berkhutbah, keluar jemaah semua. Mereka ingin mendapatkan barang baru. Keluar semua, yang tinggal cuma 12 jemaah saja. Senakal-nakalnya jemaah Masjid Darul Aman ini, tak pernah ada yang meninggalkan khatib sedang berkhutbah. Senakal-nakalnya jemaah Masjid Darul Aman ini, tak pernah meninggalkan solat jemaah ketika baru 1 rakaat. Di Madinah, Bapak Bu yang sebenarnya kan terjadi. Mu'az bin Jabal jadi imam, baru 1 rakaat jemaah dah pulang. Wah, bayangkan tuh. Begitu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang jemaah. Heboh. Sampai berita kepada Nabi. Nabi panggil itu Mu'az. Mu'az, betul kejadian malam tadi seperti ini? Iya ya Rasulullah. Memang kurang ajar jemaah itu, kata Mu'az. Awak jadi imam, ditinggalkannya awak sendiri jadi imam. Kata Rasulullah, ayat apa yang kau baca malam tadi Mu'az? Biasanya Rasulullah, apa itu? Surah Al-Baqarah. Berapa ayat? Kata Rasulullah. Sampai selesai katanya.
Marah Rasulullah sama Muaz itu. Apakah kau ingin menimbulkan fitnah wahai Muaz, kata dia. Nah, Bapak yang saya muliakan, Nabi berkhutbah, mereka keluar juga. Tinggal 12 orang, turunlah ayat itu. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Selesaikan dulu solat itu, kata Allah, baru kalian bertebaran muka bumi. Pergilah kemana-mana. Itu Pak Bu yang sebenarnya kan kasusnya ada. Wantizaris sholati ba'da sholat. Duduklah dulu setelah solat, menanti waktu solat berikutnya. Lalu apa lagi Ustaz? Rasulullah juga suruh kita ibu bapak, ma min muslimin yaltaqiyani fa yatasafahani illa ufiruluma qabla yatafarraqa. Berbanyak bermusafahat, berjabat tangan. Tapi bukan nempelkan tangan. Kalau musafahat itu Pak, Nabi genggam tangan sahabat, sahabat genggam tangan Nabi. Nabi tak akan melepaskan tangan sahabat sebelum sahabat itu melepaskan genggaman Nabi. Itu musafahat Pak. Maka ketika berjabat tangan itu kata Rasulullah, berguguranlah dosa-dosa mereka berdua itu. Mau digoyang atau tidak terserahlah Pak. Ngapa digoyang Pak? Biar banyak jatuh dosanya Pak Ustaz. Itu lain lagi Pak. Nah, Bapak yang semuliakan, bermusafah. Nah, mulailah Pak Bu, begitu mayat ini sudah ditinggalkan oleh ruhnya, mulailah dia tak menyadari bahwa dia itu sudah meninggal dunia. Dalam kitab Syifaul Qulub diceritakan. Kenapa saya dikafani? Saya kan belum meninggal. Orang tetap saja kafani. Oh, saya cuma bermimpi. Disolatkan, kenapa saya disolatkan? Saya kan belum meninggal. Ada apa ini? Oh, saya cuma bermimpi, saya belum meninggal. Sampai dimasukkan ke liang kubur. Dia teriak dari dalam, jangan timbun, jangan timbun. Kenapa saya timbun ini? Tapi tak seorang pun mendengarkan teriakannya itu. Tetap saja ditimbun. Maka fa iza sawaitu wa nafahtu fihi mir ruhi. Ruh itu Allah kembalikan ke dalam jasadnya, bangunlah dia. Gelap, persis kayak kita tengah malam mati lampu, kita sedang tidur mati lampu. Tak bisa melihat apa-apa. Maka yang pertama kita lakukan, panggil orang yang dekat dengan kita. Kalau istri yang biasa dekat dengan kita tidur, istri kita panggil dulu. Begitu juga mayat ini, dia panggil orang terdekat dengan dia. Santi, Santi, tak ada jawaban. Panggil pula nama anak, Rudi, tak ada jawaban. Panggil pula orang yang terdekat dengan pergaulannya sehari-hari. Imran, tak ada jawaban. Situlah putus asa mulai tiba. Muncullah kalimat mulia dari lisannya. Apa katanya? Ya Allah, di mana saya ini ya Allah? Mana baju dinas yang saya pakai hari-hari ini ya Allah? Kenapa saya tak pakai baju? Kenapa tempat saya ini bau sekali, bau tanah? Kenapa tempat saya ini gelap sekali? Kenapa tempat saya ini sempit sekali? Disitulah Bapak yang semuliakan, dua hal yang akan mendampingi kita ketika itu. Maka teriak dalam kubur bagi orang yang tidak punya amal, Rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan ma taraktu. Ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia sebentar saja ya Allah, agar saya kerjakan amal dulu yang saya tinggalkan. Nasi sudah jadi bubur, yang sudah terlahir dari rahim ibunya tak mungkin lagi masuk ke perut sang ibunya. Yang sudah meninggal dunia tak mungkin lagi kembali ke dunia, walaupun dia minta kepada Allah untuk dikembalikan. Kata Allah, kata Allah, kalau engkau aku beri kesempatan balik ke dunia, apa yang kau lakukan? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Saya akan bersedekah. Yang kedua, Bapak yang semuliakan, orang yang punya amal waktu hidup ini, apa amalnya? Banyak berkirim Al-Fatihah kepada almarhum-almarhumah yang telah mendahului kita. Dalam kitab Muraqil Ubudiyah diceritakan, orang yang kirim Al-Fatihah untuk si A, orang yang kirim Al-Fatihah untuk si B, orang berkirim Al-Fatihah untuk si C, semua dikirimi Al-Fatihah. Itu oleh ulama kita dulu. Kenapa Ibu Bapak? Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk dua hal. Dulu kalau orang berdoa, ulama kita dulu kan tak langsung taqabbalallahu minkum, tak itu. Walhamdulillahirabbil alamin, keramil Fatihah, untuk dua hal.
Satu, Pak Bu yang saya muliakan, untuk berkirim Al-Fatihah kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Yang kedua, untuk menyampaikan hajat dan niat yang belum disampaikan oleh Pak Imam tadi yang berdoa. Kan ada doa kita terkadang yang dibaca oleh Pak Imam belum mewakili doa yang ingin disampaikan. Maka ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ niat dipasang, di situ hajat disampaikan. Ya Allah, sampaikan fadilah Al-Fatihah ini kepada almarhum Sianu, ya Allah. Ya Allah, kata ibu-ibu belakang, Pak. Ya Allah, jadikan fadilah Al-Fatihah ini untuk melembutkan hati suamiku, ya Allah. Jadikan suamiku suami yang penyayang. Jadikan suamiku suami yang perhatian. Jadikan suamiku suami yang suka melindungi. Jadikan suamiku suami yang suka memberi uang merah kepada kami, ya Allah. Pasang niat. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Semua amin da'wam fiha. Subhanakallahumma wa ta'tum fiha salam. Wa alhamdulillah rabbil alamin. Rupanya orang-orang yang kita kirimi Al-Fatihah itu, begitu kita masuk ke liang lahat, Bapak yang semuliakan, dia datang semua menemui kita. Dia semua hadir untuk menyambut kehadiran kita. Dalam kitab Muraqil Ubudiyah diceritakan seperti itu. Maka ibu bapak yang semuliakan, persiapkan amal wa amila sholihan ba'dal maut. Apa amalnya? Satu, isbaul wudu'i alal makari, sempurnakan setiap kali berwudu. Yang kedua, wa kasratul khata ilal masajid, berbanyak melangkah menuju ke masjid. Yang ketiga, wa intizaris sholati ba'das sholat, duduklah setelah solat menunggu datangnya waktu solat berikutnya. Yang keempat, zikirlah setiap selesai solat minimal yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditambah satu dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ghufirat dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Lalu yang kelima, Bapak yang semuliakan, perbanyaklah bermusafahah. Dan seterusnya ibu bapak yang semuliakan, banyak baca Quran, banyak berzikir. Dalam kitab Syifaul Qulub diceritakan, 3 hari mayat dalam kubur, maka ruh datang menghadap Allah. Ya Allah, tolong izinkan saya menemui jasad saya dalam kubur. Pendek kisah apa Bu? Dibolehkan oleh Allah. Terjadilah dialog ketika itu. Jasadku yang malang, bagaimana nasibmu sini? Dijawab oleh jasad, saya di sini tersiksa sekali. Apa kata ruh? Menangis ruh sejadi-jadinya. Ditanya untuk kedua kalinya, pernahkah engkau berpikir waktu di dunia dulu, berapa lama engkau akan berada di tempat yang seperti ini? Apa jawab jasad? Itulah yang tak pernah aku pikirkan waktu di dunia dulu. Pulang ruh ke rumah tempat tinggal di dunia, Pak. Ngapain dia pulang? Mencari 3 hal. Satu, ada ndak orang baca Quran di rumah itu? Oh, rupanya semua jemaah Masjid Darul Aman ada di situ membaca surah Yasin. Kenapa Yasin, Pak Ustaz? Iqra'u ala mautakum bisyurati Yasin, kata Rasul. Bacakan untuk orang yang meninggal dunia itu surah Yasin. Perintah Nabi. Oh, rupanya itu ditunggu ada ndak di rumah itu orang mendoa untuknya. 1 jemaah masjid mendoa untuknya. Ada ndak di rumah itu orang berimpak sedekah untuknya. Oh, ternyata ada air mineral disedekahkan oleh tuan rumah untuknya. Senang hati dia kembali ke tempatnya. Hari ke-7, hari ke-5, hari ke-7, 14, 21, 40, sampai 100 hari, sampai 1000 hari. Itu Pak Bu yang semuliakan, bukan ajaran agama Hindu. Tapi itu adalah ajaran agama kita. Dalam kitab Syifaul Qulub diceritakan seperti itu. Oleh sebab itu, ibu bapak yang semuliakan, semoga dengan kajian kita pagi ini semakin mengingatkan kita dengan sesuatu yang pasti. Apa itu? Kematian. Kalau itu pasti, wa amila sholihan ba'dal maut. Persiapkan amal sebanyak-banyaknya untuk nanti dipergunakan setelah kematian. Ini saja ibu bapak, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon beri maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.